harus ada belas kasihan terhadap diri sendiri dan sesama. Perhatikan kata-kata saya ini ya, poin keempat. Harus ada belas kasihan kepada diri sendiri dan sesama. Kenapa saya katakan diri sendiri dan sesama? Sebelum saudara membaca ayat ini, hukum utama ya dari kitab ini kalau saudara peras jadi satu, cuma terdiri dari dua hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap akal budimu. Itu hukum pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dua hukum ini tercakup seluruh hukum ini. Jadi ini tebal begini, saudara peras. Terdiri dua hukum ini, ya, nangkep ini ya. Nah, harus ada belas kasihan terhadap diri sendiri dan sesama. Kita baca dulu ayat ini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Terus, next. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tuhan suruh mengampuni, emang saudara rugi? Tuhan nggak pernah salah kalau Tuhan menyuruh saudara mengampuni 7 kali 70. Kalau saudara tidak mau mengampuni sesuai dengan firman Tuhan, 7 kali 70, saudara tuh nggak ada belas kasihan kepada dirimu sendiri. Sesungguhnya itu. Karena orang yang tidak mau mengampuni, yang rugi itu saudara sendiri. Percaya nggak? Nggak ada orang yang benci sama seseorang, terus nggak mau ngampuni sama orang itu, sampai berkata, gua mati, awas aja sampai dia datang, gua bangun lagi deh, gua cekek itu orang. Saking bencinya sama orang itu. Emang orang itu bahagia? Enggak, berarti dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan bilang, waktu Petrus bertanya, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali ya Tuhan? Tuhan bilang, bukan, 7 kali 70. Sanggup gak? Nah, masalahnya bukan sanggup atau tidak, bisa atau tidak. Saudara mau atau tidak, saudara harus mengampuni dan mengasihi pakai modal yang dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan, kasih yang dari Tuhan dibagiin ke saudara, baru saudara bagiin ke orang lain. Kalau saudara nggak punya modal, saudara coba mengasihi orang itu. Saya udah sering katakan, itu pasti kasihnya bersyarat. Syaratnya, oh dia nyenangin hati saya bisa. Saudara nangkep ini, Tuhan nggak pernah salah. Nggak mungkin Tuhan berkata, kamu harus mengampuni 7 kali 70, sedangkan saudara tidak ada kemampuan. Emang Tuhan bodoh? Kayak si Ben Franklin sebagai orang tuanya, mungkin nggak dia nyuruh angkat Ben beras 25 kilo naikin ke mobil? Nah, itu orang tua bodoh atau orang tua gila. Tuhan juga begitu, dia nyuruh sesuatu, nggak mungkin, nggak ada alasan. 7 kali 70. Dan orang yang mengampuni itu dia sebenarnya mengasihani dirinya sendiri. Nggak mau mengampuni yang rugi saudara, yang sengsara saudara. Tadi saya udah bilang, saya mau lihat muka orang yang benci sama seseorang, nggak mau mengampuni. Apa dia sukacita mukanya? Ada damai sejahtera? Asem mukanya pasti. Cepet tua iya kali. Tangkap gak ini? Contohnya begini. Saya sederhanakannya begini. Saudara disuruh nih, bikin satu bangunan di daerah yang terpencil, di mana belum ada listrik. Terus udah bangun jadi, tolong dong dikasih penerang supaya rumah itu terang. Sambil keluarkan ayat ini dulu. Jadi ilustrasinya harus ada ayat. 1 Yohanes 2, ayo 1 Yohanes 2 ayat 9. Kamu bangun rumah di daerah terpencil, di mana listrik belum ada, terus kamu harus bikin penerangan di rumah itu. Kalau sudah lihat ini, susah kan? PLN-nya di mana? Harus suruh tarik, kabelnya bagaimana, pasang instalasinya. Kurang lebih begitu ya. Ternyata, kita baca dulu firman-nya. Bicara bagaimana rumah itu ada penerangnya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Next, biar cepat. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Next. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nggak ada di sini orang yang suka
kegelapan. Nanti malam kalau suka di rumahnya saya doain mati lampu, begitu mati lampu ore gitu, apa waktu nyala ore gitu. Gak ada yang suka kegelapan. Ilustrasi yang tadi saya katakan, rumah di daerah terpencil bikin penerangan. Mungkin pemikiran saudara mengampuni itu sesulit itu. Enggak, kan saya katakan saudara harus mengasihi dan mengampuni pakai modal dari Tuhan. Ibaratnya seperti ruangan ini gelap, saudara mau terangin, saudara kerjanya cuma apa? Gak usah saudara pasang instalasi, tarik listrik, saudara cukup, masih ada nggak? Cukup begini doang nih. Tuh, begitu mudah kan? Tuhan udah ajarin 7 kali 70. Caranya, ya tadi, pencet stop kontak, langsung terang. Begitu mudah. Saudara berkata, aduh Pak Pendeta nggak tahu sih sakitnya saya seperti apa sama orang itu. Iya, lu nggak mau ngampuni, sakit lu 2-3 kali lagi. Tuhan tuh sayang sama kita. Dia mau saudara bahagia. Makanya saya katakan, supaya ada belas kasihan dan Tuhan mau, harus ada belas kasihan kepada diri sendiri. Suka amat saudara yang ada di tempat ini misalnya nggak mau mengampuni, saudara sedang menyiksa diri. Ikutin aja firman Tuhan. Masalahnya bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak. Ini ruangan gelap, bagaimana nyalain biar terang? Saudara cukup tekan tombol. Masalahnya saudara mau nggak? Enak aja lu. Sering kan begitu? Saudara nggak mau tekan, saudara dalam kegelapan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nggak enak hidup di dalam kegelapan, nggak tahu mau ke kiri ke kanan. Tuhan sayang sama kita, makanya saya katakan harus ada belas kasihan kepada diri kita sendiri dan sesama. Tekan. Kenapa nggak mau? Kesombongan, benih dosa yang saya sering katakan. Mementingkan diri sendiri, tinggi hati, iri hati. Ini ngikat saudara. Tangkap ini. Tuhan nggak pernah salah. Disegi, ayo pemain musik. Tuhan nggak pernah salah. Nggak mungkin dia kasih perintah yang dimana saudara nggak sanggup. Saudara hidup dalam anugerahnya. Dia suruh saudara lakukan ABCD. Saudara dimodalin dulu ABCD. Karena firman Tuhan berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu supaya kamu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau saudara bisa, itu bukan kuat gagah saudara, tapi roh yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Yesus tidak pernah salah. Setuju nggak saudara? Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, engkau ampuni 7 kali 70, Tuhan salah? Enggak, pasti ada yang baik. Yesus tidak pernah salah. Sini udah mulai nyalakan Tuhan. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat baik buat saya. Mulai ada yang kecewa, bimbang, ragu. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Tuhan mau? Mengampuni lebih sungguh. Itu aja Tuhan mau. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mengampuni lebih sungguh. Kenapa? Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu. Mengampuni lebih sungguh. Katakan mengampuni
mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kenapa harus mengampuni? Tuhan tidak mau mengampuni, saudara menolak pengampunan yang dari Tuhan. Minta modal dari Tuhan. Minta kasih dialirkan sampai saudara bisa mengasihi. Mengasihi.